A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'mati tatimus salihah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sodri, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassirli amri, mudahkanlah semua urusan kami, wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan di lisan kami, yafqahu qawli, agar orang paham terhadap apa yang kami sampaikan. Amin. Istajib doa'ana. Semoga Allah mengijabah. Semoga saya paham apa yang saya sampaikan, ibu memahami apa yang saya sampaikan, sehingga kita sama-sama paham, untuk kemudian pahamnya kita ilmu, kemudian mudah-mudahan ilmu yang kita dapat melahirkan amal soleh. Ya, karena orang yang beriman kemudian dia melahirkan amal soleh dan mengikuti nuzila Muhammadin min Rabbi, mengikuti apa yang diturunkan oleh Tuhannya kepada Nabi Muhammad, maka janji Allah apa? Kafaru sayyi'atihim, Allah akan kafarat, Allah akan hapus sayyi'ah, semua dosa-dosa, semua kesalahan Allah akan kafarat. Ya, Allah akan ampuni. Amin ya rabbal alamin. Wa yusliha balahum, dan Allah akan perbaiki semua kehidupan kita. Ya, ekonominya diperbaiki, politiknya diperbaiki, keluarganya diperbaiki, akhlak anak-anak diperbaiki, semua kehidupan kita akan diperbaiki. Amin ya rabbal alamin. Sini hijau sayang. Tumben telat. Iya, sini sayang, baca lagi. Ya? Iya, sama. Alhamdulillah ya. Jadi kewajiban bisa kita tunaikan menurut ilmu, itu kewajiban kita. Bukan sunnah, Bu. Menuntut ilmu adalah fardhu, wajib. Ya, menuntut ilmu adalah fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu untuk laki-laki maupun perempuan muslim, ya. Nah, alhamdulillah segala puji milik Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat tiada tara. Hari ini kita diberikan kenikmatan panas yang luar biasa. Ya, panas yang luar biasa. Sehingga bakul-bakul es tuh saya lihat, Masya Allah, laris manis Tanjung Kimpul ya. Mangga bagus ini saya. Silakan. Jadi laris, alhamdulillah. Kalau ada yang jualan es musim hujan tuh sedih, Bu. Sedih, saya cuma berdoa, ya Allah lariskanlah jualannya ya Allah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu beli, sebenarnya nggak butuh, tapi karena kasihan melihatnya kita beli untuk membantu dia, ya. Jadi alhamdulillah kita diberi kenikmatan panas, alhamdulillah. Bahkan kemarin itu informasi dari BMKG, ya. Apa BMKG? Badan Meteorologi Geofisika, ya. Jadi itu estimasi diperkirakan itu akan terjadi cuaca ekstrim sampai menembus 37 derajat, ya. Tapi kayaknya kemarin justru enggak. Hari ini yang luar biasa panasnya, ya. Mungkin agak bergeser. Namanya juga perakiraan, ya. Namanya juga kira-kira, ya kan. Tapi kira-kiranya dasarnya ilmu pengetahuan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur dengan panas ini, ya. Yang kedua, Ibu, salawat dan salam kita teriring sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaat beliau. Yuk mengulang. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berjanji kemarin akan menghafal, kalau pertemuan itu minimal sebulan, satu kali kita hafal hadis Rasul, ya. Minimal sebulan sekali kita hafal satu hadis, ya. Jadi kalau pertemuan sebulan sekali kita hafal satu hadis. Tapi karena kemarin belum hafal, gak apa-apa deh, kita review kembali, ya. Kalau kamu minta kepada Allah, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mintalah surga Firdaus, ya. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Itu hadis Sahih Bukhari di hadis yang ke-2790. Ya, kita baca. Kita nggak usah dibuka, kan udah hafal. Ya, Mbak Ida udah hafal kan, Mbak Ida? Jadi ikut Bude Mbak Ida. Bu Ida maksud saya. Ya. Mbak Ida udah hafal, Bu. Oh iya, udah hafal. Mangga Bu Ida. Belum. Yang udah hafal siapa? Yang udah hafal? Kemarin Mbak Yanti yang bacakan pertemuan yang lalu, ya. Hari ini kan udah hafal insyaallah. Sudah? Iya. Diulang. Ya, sama-sama diulang sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza
Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, ya. Surga Firdaus. Jadi surga yang paling tinggi itu surga Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Jadi letak surga Firdaus itu di mana? Di tengah-tengah surga. Awsat, di tengah-tengah surga. Udah di tengah, wa a'lal jannah, dia di surga yang paling tinggi. Letaknya di mana? Di atasnya surga Firdaus, fawqahu arsyur rahman, ya. Jadi di atasnya surga Firdaus itu letaknya arsy-nya Allah. Masya Allah. Jadi itulah tempat terindah, tempat terbaik yang kita minta sama Allah. Minta yang terbaik, surga Firdaus. Baik, sudah paham kan Ibu? Sudah paham dan sudah insya Allah setengah hafal. Setengah hafal, ya. Kalau udah setengah kan tinggal setengah lagi, ya. Amin, ya. Nah, tadi dibaca di ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir, kehebatan umatnya Nabi Isa. Nabi Isa apa Nabi Musa? Di surah Al-Maidah itu. Al-Maidah kan artinya hidangan, ya. Al-Maidah artinya hidangan dari langit. Jadi di ayat 100 berapa tadi? 112, ya. 113. Kita mulai dari 112. Idza qala hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuk ayyunazzila alaina ma'idatan minas sama', ya. Qala taqullaha in kuntum mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia berkata. Jadi pengikut Nabi Isa disebut apa? Kaum apa? Hawariyun, ya, hawari. Jadi hawariyun, kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Wahai Isa putra Maryam. Jadi mereka memanggil Nabi Isa dengan kalimat apa? Wahai Isa putranya Maryam. Kenapa disebut putranya Maryam? Karena tidak punya ayah, ya, tidak punya ayah. Bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami? Bayangin Bu, mintanya nggak alang-alang. Mintanya umatnya Nabi Isa itu nggak alang-alang, minta hidangan langsung turun dari langit. Kalau kita kan masih, ya Allah turunkanlah kepada kami hujan agar kami bisa bercocok tanam. Ya Allah turunkanlah kami hujan agar tumbuh-tumbuhan kami bisa tumbuh dengan subur, kan gitu. Umatnya Nabi Isa nggak alang-alang Bu, minta blek langsung hidangan dari langit, ya. Luar biasa, ya. Jadi minta hidangan langsung dari langit. Lalu Isa menjawab, Isa alaihi salam menjawab dengan jawaban apa? Apa jawabannya? Iya, yaitu supaya qalu taqullaha in kuntum mu'minin, yaitu supaya bertakwa kepada Allah jika kamu orang-orang beriman, ya. Maka Allah akan penuhi syaratnya apa? Takwa. Maka kemarin udah kita bahas tuh, orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan apa? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan yarzuqu min haitsu, diberi rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak diduga. Orang takwa juga akan diberikan apa lagi? Jangan kode-kode ke Bude. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, ya. Iya, barang siapa bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, diberikan apa? Jalan keluar dari setiap kesulitan. Ini yang kita sebut kemarin apa? Win-win solution.
ya kan? Setiap ada masalah Allah berikan solusi. Syaratnya apa tadi? Bertakwa. Jadi orang takwa akan dapat jaminan dari Allah. Ini juga dikatakan oleh Nabi Isa, kaum Hawariyun. Jadi dikatakan kepada Nabi Musa, kepada kaumnya, kaum Hawariyun. Jadi untuk mendapatkan hidangan lain dari langit, maka syaratnya bertakwa kepada Allah. Maryam sering dapat hidangan langsung dari langit. Maryam, padahal Maryam bukan nabi, cuman takwa. Maryam itu tidak pernah kesentuh laki-laki, nggak pernah disentuh laki-laki, Bu. Maka saya bilang, ibu-ibu kalau kita udah beriman, maka tangan kita juga harus kita jaga. Konsekuensi menjadi orang beriman, tunduk patuh sama Allah dan Rasul. Kalau Allah menyuruh kita kerjakan, Rasul melarang, kita tinggalkan. Maka tangan kita juga tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim yang pakai baju ihram. Kalau mahram yaitu yang bukan mahram kita, ya. Jadi bukan mahram. Jadi nggak boleh tangan kita disentuh oleh mereka, nggak boleh. Bahkan Nabi pernah mengatakan, ketika ada seorang lelaki mengadu kepada Rasulullah, ya lupa, ya jangan lupa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bilang apa? Ya Rasulullah, istriku itu diajak salaman sama laki-laki yang bukan mahramnya. Istri saya tidak menolak. Bagaimana ya Rasulullah? Masallah ya. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ceraikan istrimu. Sampai begitu kerasnya. Begitu kerasnya Rasulullah menjaga perempuan-perempuan yang sudah beristri, dijaga. Ya, dijaga. Karena semuanya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki milik suami. Yang berhak menikmati kita adalah suami kita. Orang lain nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi. Dari dulu juga boleh, bukan lagi, nggak boleh, ya kan? Baik, jelas ya Bu ya. Jadi artinya apa? Ceraikan istrimu, maksudnya begitu keras peringatan Allah. Jaga kehormatan. Karena kita menjaga kehormatan keluarga, kehormatan suami, ya. Karena kita ingin jadi perempuan-perempuan ahlus surga. Jihadnya perempuan di rumah. Maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau sudah perempuan beriman pada Allah, sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadan ditunaikan, ridho suami saat kita meninggal, suami ridho, maka dipersilahkan kita masuk surga lewat 8 pintu surga. Ibu boleh yang ini biar nggak sek-sekan ekonomi. Maju. Sini. Sana kosong. Atau maju dikit. Ibu maju lagi. Alhamdulillah. Jadi benar kata Bunda, rupanya banyak telat gitu. Ini kayak Bu Romla tadi ngaji dulu ya kan. Bu, langsung ke sana boleh? Biar imbang. Mbak Depra, Masya Allah ya. Apoteker kita, Alhamdulillah. Jadi senang begitu. Muslimah itu banyak disiplin ilmu. Ada yang pintar masak, ada yang jadi apoteker, ada yang jadi dokter ya. Saya itu ceramah di rumah Bu Eli, putrinya dua-duanya itu dokter, Masya Allah. Satunya spesialis penyakit dalam ya. Jadi Alhamdulillah. Jadi kita harus melahirkan generasi yang soleh, memiliki berbagai disiplin ilmu, yang dengan ilmunya sama-sama berjuang untuk li'illah li kalimah tilah, meninggikan kalimah Allah. Baik, lanjut ayat yang ke 113. Baru kita masuk ke tema. Jadi kita ambil penghujung dari ayat yang Ibu baca di Tahsin. Iya, ayat berikutnya 113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalu nuridu an ta'kula minha wa tasma'inna qulubuna. Anak ya? Ini lampu udah terang banget apa kurang terang ya? Qalu nuridu an na'kula ya, nakul ya. Bukan takul. Na'kula minha wa tasma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Mereka berkata, kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar. Jadi orang-orang di kala Nabi masih
masih hidup, mereka itu untuk lebih percaya bahwa dia adalah utusan Allah, mereka suka minta bukti. Ya, minta bukti. Makanya Nabi itu pernah diminta, Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir Quraisy, saya akan beriman kepadamu Muhammad kalau kau bisa membelah bulan. Bayangin Bu, mintanya nggak kira-kira supaya membelah bulan. Tapi Muhammad itu tidak, Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak punya kekuatan apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jangankan untuk membelah bulan, menjawab pertanyaan aja Nabi Muhammad selalu menunggu wahyu. Kalau sudah ada wahyu turun baru Nabi jawab. Gitu. Maka ketika diminta membelah bulan, kemudian turun firman Allah, Allah mengatakan, angkatlah jarimu tunjuk ke bulan. Maka Nabi Muhammad mengangkat tangannya, nunjuk ke bulan. Lalu bulan itu terbelah menjadi dua, berpisah. Dan mujizat itu sekarang terbukti, Ibu. Maka ada mu'alaf ya di Inggris, di London, itu yang masuk Islam karena penelitian dia. Bahwa ketika dia menginjakkan kaki di bulan, ternyata bulan itu terbelah, pernah terbelah. Garisnya lurus. Bayangin tuh Bu, wahyunya sekarang sudah terbukti dengan sains. Wahyu Allah sudah terbukti. Muhammad SAW kemudian menunjukkan jarinya ke bulan, lalu bulan terbelah menjadi dua, masing-masing bergerak, lalu bersatu kembali. Itu sudah dibuktikan sekarang. Jadi bulan itu ada retakan batunya terbelah menjadi dua, kemudian bersatu kembali, garis lurus. Sekarang sudah terbukti. Gak percaya nanti buka di surah Nun wal Qamar ya. Nun wal Qamari wa ma yasturun ya, di surah Al-Qamar. Jadi mereka minta bukti, tapi apakah setelah bukti didatangkan mereka beriman? Enggak Bu, itu hadza sihrun mubin. Muhammad itu masih sihirmu aja. Jadi malah Nabi Muhammad setelah membelah bulan dianggap tukang sihir. Itu umatnya Nabi Musa, ya umatnya Nabi Isa. Kaum Hawarin minta, ya Nabiullah Isa putra Maryam, berikanlah kepada kami hidangan langsung dari langit. Coba Bu, kalau kita nih nggak sampai lah gila-gila gitu mintanya ya. Jadi kebangetan Bu, minta hidangan langsung dari langit. Tapi karena dia ingin bukti yang nyata, maka diturunkanlah hidangan dari langit. Maka kemudian kami ingin memakannya agar hati kami tentram, ya, agar hati kami tentram, dan agar kami yakin bahwa engkau telah berkata benar, sodakta, supaya kami berkata engkau ini benar, sodaktana, wa nakuna alaiha minasyahidin, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu ya. Jadi kaumnya Nabi Isa disebut kaum apa tadi? Hawariyun atau hawariyin ya. Baik, itu apa yang udah Ibu baca tadi dalam tahsin penutupnya tentang hidangan dari langit yang diberikan oleh umatnya Nabi Isa alaihissalam. Umatnya Nabi Isa alaihissalam disebut kaum hawariyin, kaum hawariyun ya. Maka mereka kelak menjadi saksi bahwa benar Nabi Isa alaihissalam pernah dia adalah seorang nabi. Baik, kita sekarang baru masuk ke tema kita. Lanjutkan kajian kita. Pada bulan yang lalu kita sudah bahas tentang persaudaraan ya, adab persaudaraan dalam Islam. Jadi kalau kita sudah diatur oleh Allah, maka kita tidak boleh menyeleweng dari apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala. Allah suruh kita saling mencintai karena Allah. Malah ada lagunya tuh, cintai aku karena Allah. Itu ya, sayangi aku karena Allah. Jadi uhibbukum fillah, aku mencintai kalian karena Allah. Memberi juga karena Allah. Kalau harus marah juga marah karena Allah. Kalau harus memberi karena Allah. Mencintai karena Allah. Hadisnya bunyinya gimana? Iya, dibaca sama-sama kan sudah man ahabba lillah. Terus wa bughadha lillah. Yang ketiga wa ata lillah. Yang keempat wa mana'a lillah. Terus
faqadis takmalal iman. Jadi maka iman yang sempurna yaitu pertama apa? Ahabalil lillah. Kalau udah mencintai karena Allah. Kira-kira kita udah dapat belum poin pertama? Kita saling mencintai karena Allah enggak? Insya Allah ya. Ibu mencintai suami karena Allah. Ya, karena Allah. Mencintai anak juga karena Allah. Mencintai mertua juga karena perintahnya Allah. Mencintai tetangga juga karena Allah. Karena Allah lah kita saling mencintai. Bukan karena tendensi sesuatu, karena pemberian sesuatu lalu kita kemudian mencintai dia. Maka kalau tendensinya karena manusia, maka akan bertambah dan berkurang. Tapi kalau karena Allah, Bu, konstan. Dia mau benci sama kita, enggak, kita tetap cintai dia. Ya, ahabalil lillah. Yang kedua, Ghadab itu apa? Marah. Kalau marah juga karena Allah. Kenapa kita mesti marah? Karena anak kita nggak nurut perintah kita misalnya. Kita menyuruh dia sholat, lalu nggak mau sholat, tentu kita akan marah. Tapi marahnya bukan karena nafsu, malah karena Allah. Kemarin udah kita contohin gimana ibunya Sayyidah sewaktu marah. Ukhruj, suruh keluar. Jadilah kau imam Masjidil Haram. Ya, kalau kita kan enggak, ya. Jadi belum kita marahnya belum karena Allah. Jadi kita merempetnya itu kalau karena Allah, marah karena Allah, berwudu dulu. Mau marah bismillahirrahmanirrahim. Jadi setan gak ikut campur, Bu. Karena kita udah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi memang akhirnya gak jadi marah udah butuh. Karena setan itu dari api, tunduk oleh air, reda, Bu. Ya, wabghadulillah, marah karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa'atolillah. Akta itu apa? Memberi. Kalau harus memberi karena Allah, ya, jadi bedah karena Allah lillahi ta'ala. Mbak Yanti jazakillah khair ya, nih memberi karena Allah. Ibu kadang ngasih saya kue, ya, saya belum bisa membalasnya apa yang Ibu beri. Saya ini cuma berdoa, mudah-mudahan Allah mengganti dengan nanti yang lebih baik. Ibu lihat ada misalnya ada pondok yatim, Ibu memberi karena Allah. Di sana ada masjid belum selesai, membantu 2 sak semen, memberi karena Allah. Oh, di sana misalnya ada orang sakit, ya kan, kemudian Ibu tolongin, memberi karena Allah. Ya, jadi wa'ata lillah. Terus selanjutnya artinya apa? Ya, kalau menahan juga karena Allah. Ya Allah, karena Engkau memerintahkan aku supaya menahannya. Kalau enggak ada lebak-lebok, kalau enggak udah lebok bakalan karena Allah suruh nahan, ya, maka aku tahan ini. Terakhir, faqadis takmalal iman. Maka itulah dia iman yang sempurna, ya. Oke. Kita sudah itu bahas kemarin, kita sekarang lanjut. Masih tentang persaudaraan, yang kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta Allah akan tetap pada orang yang saling mencintai, dan cinta Allah ikut tetap kepada orang yang saling mengunjungi. Nih jamaahnya Ibu gak usah pelit-pelit mengunjungi walaupun udah ada HP. Ini hadisnya, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haqqat mahabbati lilladzi yatazawaruna min ajli wa haqqat muhabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Saya ulangi. Haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cintaku telah tetap bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Cintaku telah tetap bagi siapa yang saling mengunjungi karena aku. Ibu berkunjung, ya kan, kepada saudara, ada paman, ada tante, selain telepon, piye kabare, Kang? Ya aku waras-waras baik dah, gering-gering kayak kiye ini ya. Ya, piye kabare nih Kakang? Ya alhamdulillah, bukan alhamdulillah tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah waras. Ya gering-gering yang waras gitu. Gering-gering itu artinya apa? Guru. Ya kurus-kurus gitu ya. Waras tuh kalau analisa kita, asumsi kita, waras itu orang dari gila ya. Kamu ini macam tidak waras. Artinya gila. Kalau orang Jawa enggak. Sehat itu artinya waras.
gitu ya. Jadi alhamdulillah setelah telepon, Kang insya Allah nanti tanggal sekian aku harus mampir. Ya alhamdulillah, kayak beras rojo lele udah tak simpen ya. Ya gitu. Dulu orang-orang tua kita gitu. Kalau datang kita saudara dari jauh Bu, penghormatan yang diberikan. Loh kan jadi mau menitik air mata saya. Saya ingat ibu saya dulu Bu, Masya Allah. Kalau saya bilang, Yung nanti aku ada kegiatan di Jakarta, aku mampir ya. Ya alhamdulillah. Kayak wis pesen apa rombok kayune kon tuku ndok asin. Tuku beli telur bebek. Kayak kon tuku telur bebek. Nanti saya datang tuh Bu, udah disiapin telur bebek bikin sendiri. Itu beras rojo lele yang disimpan. Bu, nggak boleh dimasak. Bu, nggak boleh dimasak, nggak boleh digiling. Nggak boleh dieler, nggak boleh dibawa ke mesin ya. Nunggu sampai saya datang. Oh, nanti begitu datang baru padinya diturunin rojo lele. Masya Allah Bu. Ayam yang disayang-sayang begitu kita datang ditekap Bu. Ditekap tahu gak? Ditangkap kemudian disembelih untuk kita. Begitu. Saudara-saudara kita, orang tua kita Bu. Yang diberikan mungkin tidak seberapa menurut kita, tapi itulah pemberian yang terbaik yang bisa mereka sungguhkan. Nanti sedulur-sedulur Bu, ini kalau tradisi itu luar biasa kalau kita lestarikan. Nanti kita kunjungan lagi ke satu saudaranya, ngumpul nanti pada pating celongop itu apa? Mau dengarkan ceritanya gitu loh. Pada dengarkan ceritanya, kayak tadi Mbak Yanti cerita tentang di Mekah, Ibu pating celongop. Mendengarkan ceritanya kayak mana ya, Masya Allah. Ternyata banyak hal yang dialami yang di luar nalar kita. Ya, itu baru kenikmatan yang bisa diceritakan. Tapi ada kenikmatan hati yang tidak bisa diceritakan, cuma bisa dirasakan. Ya begitu. Jadi nanti pada dengerin kita ceritanya, Masya Allah. Nah, terus nanti kita pulang Bu, walaupun hanya gula merah 2 kilo, teh catut. Teh catut apa? Teh captang ya, atau teh pendowo 5. Nanti pada ya iki sing iso dikei cuman bisa ngasih teh, ada yang ngasih emping, ada yang ngasih beras 2 kilo ya Bu. Saya pulang Masya Allah berkarung-karung beras. Nggak mungkin kan bawa naik pesawat bawa beras ya. Karena kita cuma dibebani 20 kilo. Ya paksa, bukan terpaksa sih, kita mampir lagi ke sedulur yang lain yang kurang mampu, kita sedekahkan lagi apa yang diberikan mereka. Gitu Bu. Jadi Allah berjanji nih Bu, cintanya Allah haqqat mahabbati lilladzi yatazawaruna min ajli. Cintaku telah tetap bagi orang yang saling mengunjungi karena aku. Jadi berkunjunglah karena Allah. Ya, mumpung saudara kita masih hidup, Bu. Mumpung saudara kita masih hidup. Nanti kalau udah meninggal hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Mumpung masih hidup kunjungin, Bu. Minimal telepon ya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Dan cintaku juga telah tetap bagi orang-orang yang saling membela karena aku. Jadi kita saling membela. Jangan saling meruntuhkan, saling bela. Ya, jadi jangan saling meruntuhkan tapi saling membela. Jelas sampai di sini Ibu? Jelas ya. Jadi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita saling mengunjungi, dan janji Allah siapa yang saling mengunjungi karena Allah, saling membela karena Allah, Allah sudah tetapkan atas diri kita cintanya Allah pada kita. Mahabbati ya. Jadi cintanya Allah kepada kita. Baik, kita lanjut hadis yang kedua. Kelak di hari akhir Bu, ada 7 golongan. Ada berapa? 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah. Masya Allah ya. Dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah. Kita baca dulu hadisnya. Ini belum saya bagi fotokopinya. Iya. Apa mau difoto dulu hari ini Budi? Difoto? Ini ada grupnya nggak? Ada? Oh nanti aja, biar gak ganggu konsentrasi ya. Baik. Sab'atu yudilluhumullahu fi dillih yauma la dilla illa dillu. Ada 7 orang yang akan dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Jadi kelak pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, ada 7 golongan yang akan dapat naungan dari Allah.
Mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Ya. Yaitu wasyabu sasya'a fi ibadillahi ta'ala. Maaf. Pertama, imamul adil. Jadi golongan yang pertama, imamul adil. Yang kedua, wa syarra nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqan fil masjidi idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Yang keempat, wa rajulani tahabban fillahi fajtama'a ala dzalika wa tafarraqan alaihi. Yang kelima, wa rajulun dzakarallahi khalian faqadat ainah. Yang ke-6, wa rajulun da'athul ra'atan dzata hasabin wa jamalin faqal inni akhafullahu ta'ala. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Oke ya, agak panjang nih hadis ya. Jadi saya ulangin, ada 7 orang yang akan dapat naungan dari Allah di bawah naungannya kelak, yaitu pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yaitu pertama, imamul adil. Imam itu apa? Imam itu apa? Pemimpin. Imamul adil. Suami kita adalah imam. Suami kita udah adil belum? 50% untuk kerja. Yang cari nafkah ya, 50% untuk sayangnya sama kita dan keluarga. Jadi adil, jadilah suami yang adil. Adil dalam arti kata menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawannya adil itu apa? Zolim. Jadi sebaliknya, orang yang pemimpin yang zolim tidak akan dapat naungan dari Allah. Jadi pemimpin yang adil dalam hal ini siapapun pemimpin. Pertama, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Jadi artinya suami-suami adalah pemimpin bagi keluarga. Yang kedua, Pak RT itu juga pemimpin. Mimpin berapa kakak dalam satu RT? Itu harus jadi pemimpin yang adil. Ini ada satu komplek perumahan nih heboh nih masuk koran. Karena apa? Ya sebenarnya dia udah berusaha untuk adil sebagai ketua kompleks, sebagai ketua RT, ya kan? Tapi ternyata ada warga yang tidak memahami ketentuan itu. Akhirnya membawa preman, membawa polisi. Masih ada bu main-main gitu tuh. Ya di tingkat RT bayangin, apalagi di Rempang. Di tingkat RT masih ada yang gitu. Ya bawa polisi, bawa preman. Ya, bayangin, padahal mau jadi warga, belum apa-apa masuk kompleks sudah bikin konflik. Ada begitu bu. Semestinya kan dia mau masuk sebagai warga, dia pulau nevun, dia permisi, dia assalamualaikum kepada siapa? Kepada ketua RT atau kompleks ya. Misalnya ketua kompleks juga ketua RT. Itu pemimpin terendah di situ. Permisi dulu, Pak, saya punya tanah sekapling di situ. Atau Pak, saya ada beli rumah di komplek ini di blok B nomor sekian. Ya lapor. Itu ternyata dia tidak. Dia tiba-tiba bangun, lalu kemudian warga kompleks itu sudah sepakat. Siapapun yang bangun di situ harus ada kontribusi. Untuk kontribusi apa? Jalan. Karena ketika bangun akan lewat truk yang bawa pasir, akan bawa batako, bawa semen, itu merusak jalan. Sepakat warga ada iuran. Ternyata dia nggak terima, diminta iuran. Pokoknya bawa polisi. Oh iya, lalu bawa preman. Lah ini mau jadi warga, ternyata datang-datang sudah ngajak konflik. Ya, itu tidak mencintai karena Allah. Etikanya bertetangga dia nggak baik, ya. Yang jelas dia bukan orang mukmin yang soleh. Kalau orang mukmin enggak, dia tahu adab, gitu ya bu ya. Baik. Jadi pemimpin yang adil, ya. Jadi kalau misalnya, oh ini tanda tangan, ini mau bikin KTP, ada enggak iuran misalnya untuk KTP? Oh enggak ada, ini murni. Tapi biasanya namanya Pak RT udah terganggu tidurnya, harus mendamaikan orang. Kalau ibu ada rezeki
rezeki misalnya, apa salahnya? Ya dah. Nggak boleh, jangan ibu bilang sekedar uang rokok, karena ibu bersebahat. Bersebahat. Misalnya, bersebahat dalam hal kemaksiatan, karena ngerokok itu hukumnya ya sebagian, tapi ada yang haram, lama-lama halal. Saya bilang fatwa MUI tentang rokok sampai hari ini belum deal, karena yang membahas para ulamanya pada ngerokok. Jadi yang sebelah kanan hukum udah menetapkan haram, sepakat haram. Yang sebelah kiri makruh, ya. Itu di tempat sidang misalnya di Banjarmasin. Sampai ke Jakarta yang makruh menjadi mubah. Ya, yang menjadi mubah la ba'sah, tak apa-apa. Maka biasa kalau ibu lihat ulama-ulama, kiai-kiai, mereka sidang, mereka itu lepas ya, kecok rokok lepas ya nggak Bu? Iya, padahal rokok itu sudah jelas merusak, betul tidak? Itu udah diingetin, bukan sama agama, pemerintah udah ngingetin. Di rokok itu di bawahnya, merokok itu bisa merusak jantung, merokok itu bisa membunuh, rokok itu bisa impotensi, ya kan? Bahkan ada yang lehernya bolong karena rokok, itu di gambarnya gede-gede, tapi masya Allah nggak ada takutnya. Udah dikasih gambar itu aja nggak takut, apalagi cuma dalil. Baik Bu ya, jadi sesuatu yang tidak baik, walaupun itu bicara ulama, tidak boleh dicontoh. Perbuatannya tidak baik tidak boleh dicontoh. Maka Muhammad SAW manusia yang paling sempurna. Di bawah Rasulullah nggak ada yang sempurna. Ya, jangan celak juga. Ngaku kiai tapi merokok, ya jangan, nggak boleh kita celak. Ya, nggak boleh kita celak. Dan yang mereka apa? Kalau rokok nggak dibeli, nanti petani rokok nggak punya pekerjaan. Ya, nanti petani tembakau nggak bisa buka lahan, ya, nggak bisa nanam lagi tembakau. Ya, padahal Allah pasti akan ganti. Ketika tinggalkan yang haram, Allah akan ganti yang lebih berkah. Ya, Allah akan ganti yang lebih berkah. Cuman keyakinan akan pertolongan Allah belum tembus ke hatinya. Pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Ibu juga gitu, cinta kepada anak. Ibu pemimpin buat anak-anak. Ibu adil. Nggak boleh ibu sebelah, misalnya nih anak 5, ibu beda rasa kan? Sama yang pertama ibu nggak tahu lah, kalau saya ketemu dia bawaannya emosi aja. Iya, bawaannya emosi aja, nggak tahu lah kenapa saya kalau ketemu anak pertama bawaannya emosi terus. Tapi ketemu anak kedua nggak tega, gitu. Nggak tega, nggak tahu bawaannya nggak tega aja. Ada tuh perasaan begitu. Andai kata itu ada di hati ibu, karena itu bawaan hati, ibu nggak boleh tunjukkan, tidak boleh tunjukkan, ya. Apalagi sampai membanding-bandingkan. Kamu tuh nggak macam adikmu tuh setiap datang pasti bawa martabak. Lah kamu datang libean doang, ya. Malah datang-datang nanti pinjem loh. Jadi ya namanya juga anak, perilaku beda-beda. Tapi ibu harus adil nih, karena kelak yang tidak adil tidak dapat naungan dari Allah. Ibu harus adil. Ya harus adil. Ini punya harta sekian. Mulai sekarang Bu, supaya tidak konflik, ibu mudah mulai panggil semua anak-anak. Adil Bu. Ya, nih bapakmu ada peninggalan ini. Mamamu kayak ciurip. Mamamu nih masih hidup, ya kan? Nih karena kamu lihat abangmu seperti ini, gimana kalau ini ibu dengan tulus memberikan hadiah untuk abangmu? Gimana? Ya kamu setuju nggak setuju? Ini ibumu. Ya harus setuju. Kan gitu ya. Nanti anak yang kedua ini Bu, nanti setelah meninggal yang ada tinggal waris. Yang sudah dihadiahkan udah enggak. Tapi sekali lagi memberi hadiah pun harus adil, jangan sampai memicu konflik. Nah seringkali begitu, orang tuanya nggak ada Bu, yang ada konflik adik-beradik. Gara-gara tanah sepetak harganya mahal karena udah tepi jalan. Nah mulai konflik. Itu jadi hati-hati. Intilu harus adil. Okay? Imamul adil. Jadi pemimpin yang adil. Kita 2024 sedang mencari pemimpin, mudah-mudahan bisa menegakkan keadilan. Amin. Yaitu jawabannya amin. Amin. Iya jawaban ibu amin. Oh, saya nggak akan menyinggung, pokoknya jawabannya amin. Iya. Semoga Allah mengijabah. Amin. Baik. Oke ya, yang kedua. Wasabun nasyahu
Masya Allah. Ya. Yang kedua nih, pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Pemuda, dia tumbuh dalam kepemudaannya, senantiasa beribadah kepada Allah Jalla wa Ala. Ini pemuda ini Masya Allah ahli masjid ya. Mudah-mudahanlah anak-anak kita masuk di dalamnya ya Bu ya. Udah waktunya sholat, dia pergi. Kadang-kadang bangunkan bapaknya masih tidur. Pak, yuk tahajud. Kau nih anaknya sudah sholat tahajud. Nanti jalan. Ini pernah terjadi loh Bu. Pernah terjadi. Bapaknya ini pejabat. Bapaknya pejabat, tapi belum belajar sunnah, belum belajar agama dengan baik. Anaknya mengenal sunnah lebih dahulu. Anaknya mengenal sunnah lebih dahulu. Nanti kalau jam 2:30 itu dibangunkan ketok kamar bapaknya. Assalamualaikum Pak. Apa? Tahajud ya Pak. Tahajud lalu. Masya Allah ya. Si anaknya belum azan sudah berangkat ke masjid. Si bapaknya kadang-kadang takbir Allahu Akbar asar masih pakai baju dinas. Begitu rakaat kedua azan maghrib. Ya artinya sholatnya sholat tapi telat. Jadi datangnya hidayah kepada pemuda ini dulu. Yang akhirnya apa? Karena datangnya kepada pemuda ini lalu bisa mengubah seluruh anggota keluarga. Mengubah seluruh anggota keluarga. Akhirnya bapaknya pun menjadi orang yang soleh. Karena apa? Tersentuh oleh perilaku anak pemuda ini. Ini kan terjadi. Ada mu'alaf Cina tuh ya. Anaknya itu di pesantren, jadi mu'alaf, kemudian masuk pesantren. Masya Allah bacaan Qurannya bagus, sholatnya bagus. Akhirnya apa? Mengetuk hati bapaknya. Lalu bapaknya masuk Islam. Karena pemuda yang tumbuh di lingkungan apa? Tumbuh di lingkungan beribadah kepada Allah. Kita berdoa. Rabbana hablana sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Istajib doanya. Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, hablana anugerahkanlah kepada kami azwajina pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina dan seluruh dzurriyyat keturunan kita, qurrata a'yun yang menjadi bulatan mata, menjadi penyejuk hati bagi setiap orang yang melihatnya. Waj'alna dan jadikanlah lil muttaqina imama, yaitu imam bagi orang-orang yang bertakwa. Insyaallah. Ya, maka hari ini Bu didik anak-anak kita sekuat tenaga supaya menjadi pemuda-pemuda yang kelak dapat naungan dari Allah. Baik, Ibu yang ketiga. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqan fil masjid. Ya, dia seorang yang hatinya tertambat dengan masjid. Hatinya selalu tertambat kepada masjid. Artinya apa? Masjid itu rumah Allah. Jadi hatinya tertambat selalu kepada masjid. Asal udah belum waktunya aja, dia udah bersiap-siap untuk memasuki rumahnya Allah. Kemudian dia menjadi kumandang azan, menjadi bilalnya di masjid. Saking pengennya saya dzurriyyat menjadi muazin, saya kasih cucu saya namanya Bilal. Saya kasih nama Bilal biar mewarisi karakteristik Bilal bin Rabah. Ya. Karena Bilal bin Rabah tidak hanya muazin Rasul, tapi dia punya pribadi yang tangguh, kekeh dia jaga iman. Dia tidak silau dengan dunia. Jadi ketika disiksa pun ditawarkan sejumlah harta, dia tolak. Ditawarkan sejumlah apapun kenikmatan, dia tolak. Yang dia katakan Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Maka kalimat Ahad harus terpatri di hati kita. Gak ada lagi kita katakan minggu. Tapi katakan gak katakan kita seminggu, tapi sepekan ya. Jadi nggak bilang kita seminggu tapi sepekan, nggak katakan kita minggu tapi ahad. Ahad itu kata Bilal, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allahu Ahad, Allah Esa, Allah Esa, Allah Esa. Kita kembalikan kalimat ahad pada kalender kita. Isnin itu bahasa Arab, Senin. Selasa, Arba'ah, Rabu, Arba. Ya kan? Khamsa, Khamis, hari Kamis, hari Khamis. Yaumul Jum'ah, hari berkumpul. Yaumus Sabat, hari Sabtu. Jadi semua kalender ini adalah dari Islam. Tiba-tiba Ahad itu dihilangkan, lalu diterbitkan beroplah-oplah kalender
menghilangkan kata ahad, dibagikan secara gratis, ditulislah situ minggu. Sampai hari ini Bu kita menggunakan kata masih minggu. Kapan kita akan revolusi untuk mengubah? Ahad aja berat tuh Bu. Ya, maka harus tanam dulu kepada kita, hati kita. Oke? Yang kedua, yang keempat ya. Jadi yang ketiga tadi, seorang yang hatinya tertambah dengan masjid, apabila keluar darinya hingga ia kembali lagi padanya. Yang keempat ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Nah ini yang tadi, saling mencintai karena Allah. Jadi jadilah golongan yang saling mencintai karena Allah. Kalau memberi karena Allah, kalau harus menahan karena Allah, kalau harus marah-marahlah karena Allah. Jadi dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah pun atas dasar itu. Ya, jadi mencintai karena Allah dalam berkumpul dan juga berpisah karena Allah. Kemudian yang ke-5. Seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya berlinang. Pernah mengalami itu? Berzikir tiba-tiba hasbi Allah, ibu dalam keadaan ya Allah, nggak ada pertolongan kecuali pertolongan kepadamu ya Allah. Hasbi Allah, la ilaha illallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi Allah ya kalau sendiri ya, kalau rame-rame hasbunallah ya. Hasbi Allah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ibu minta tolong banget sama Allah. Nggak ada yang bisa minta tolong kecuali pada Allah. Itu pernah saya alamin Bu. Ketika satu hari benar-benar emang kadang-kadang kan kita ngerasa ya Allah nggak ada lagi tempat aku harus mencari sesuatu itu kecuali kepada Allah. Sandaran nggak ada lain. Dah yakinlah ibu minta tolong sama Allah. Deketin caranya, deketin apa? Deketin Allah. Ibu butuh sebaik-baik butuh. Ibu lakukan sholat sekhusus-khusus sholat. Belum angkat tangan berdoa, Bu, Allah udah kasih jawaban. Serius, ya. Iya, mungkin ibu pernah mengalami hal-hal spiritual seperti itu. Masing-masing kita punya pengalaman yang itu merasakan ya Allah, benar-benar Allah itu betul menepati janjinya. Baru assalamualaikum Bu, belum angkat tangan, HP berdering. Lalu apa dia tanya? Bu Hajah, berapa nomor rekeningnya? Masya Allah, hari itu betul-betul Bu nggak ada. Emang benar nggak ada. Tapi Allah kan Al-Ghani, ya Ghani, Engkau yang maha kaya. Dalam sholatnya di sujudnya kita minta sama Allah, ya Ghani, Engkau yang maha kaya, cukupkanlah aku rezeki dari rezeki yang halal dan berkah. Nggak ada yang memberikan rezeki terbaik kecuali Engkau ya Allah. Minta sama Allah. Masya Allah Bu, langsung Bu. Dan saya yakin ibu punya pengalaman spiritual yang luar biasa. Ya, tidak hanya di tanah haram, tidak hanya di Mekah Madinah, di rumah kita. Karena rumah kita adalah rumah yang kita dirikan atas dasar takwa. Rumah kita dirikan atas dasar takwa. Maka di rumah itu jangan ada musik-musik dangdut. Saya pesan nih, ya, itu mengeraskan hati kita. Ibu udah ngaji bolak-balik ya Allah, tapi dangdut ya. Saya kadang-kadang ada tetangga di depan tuh, Masya Allah, ya Allah, nyetel musiknya sampai ke rumah Bu. Padahal berapa rumah masih kedengaran dangdut. Belum lagi di depan komplek kami itu ada food court mandiri ya. Food court mandiri. Masya Allah Bu, bukan lagi dangdut, lagu Cina. Allah, Cina Bu, tiap malam lagu Cina. Masya Allah Bu, panas Bu. Jadi kita sekarang sedang dihadapkan kepada sesuatu. Di satu sisi kita ingin menegakkan kebaikan demi kebaikan, ketakwaan. Tapi di selain kita dihadapkan banyaknya TKA masuk ke sini. Dan TKA itu Masya Allah Bu, ibu kalau jogging, kalau dulu jarang kita lihat yang pakai pop segini, yang pakai juga ya Allah Bu, hari gini sekarang Bu, mereka tiap pagi depan rumah masih aja. Makanya bapaknya nggak usah taruh di teras. Kalau berjemur di dalam aja, nggak usah berjemur di teras ya. Karena lelaki nggak usah mandang tuanya, makin sama aja, tua pun sama juga. Karena dia tidak, ya karena serius Bu, serius ya. Kalau perempuan barangkali tidak, tapi kalau laki-laki tetap dia. Ya. Jadi makanya dia matanya seperti harimau.
Iya, siap menerkam Bu, siap menerkam. Makanya kenapa kita suruh dandan di rumah? Iya. Sekalipun, maaf Bu, maaf, ada seorang ibu bercerita ya, sahabat kita Bude. Dia punya mertua, makanya dia pikir udah stroke, udah nggak bisa apa-apa di kursi roda. Jadi dia mandiin lah ya, namanya menantu, ya kan? Dimandiin sama menantunya perempuan, dimandiin. Nauzubillah min dzalik, masya Allah Bu, berdiri Bu. Hei, kata dia. Hey, bayangin tuh, stroke bisa, apalagi entah stroke, ya kan? Ya makanya kenapa perempuan itu suruh tutup auratnya? Kenapa perempuan itu tidak boleh berlenggak-lenggok depan laki-laki? Kenapa tidak boleh berwangi-wangi depan laki-laki? Kenapa tidak boleh ini? Karena memang Allah diciptakan begitu. Lelaki memang begitu. Itu sudah fitrahnya, Allah takdirkan begitu. Ya, jadi ya tetap kita menjaga ya. Jadi sekali lagi, karena Allah lah kita berkumpul ya. Sampai mana tadi? Nomor berapa? 5 ya. Mereka berkumpul atas dasar itu dan berpisah juga atas dasar itu. Ya, oh ya, seorang yang berzikir mengingat Allah dalam kesendirian, lalu air matanya berlinang. Jadi kadang-kadang kita berzikir sampai menitkan air mata karena penyesalan atas dosa-dosa kita. Gak ada manusia yang tidak pernah punya dosa, pasti. Tapi Allah janji tadi, alladzi, yang tadi ayat itu dibaca sama Budi, alladzina yu'minuna billah, dia beriman pada Allah, kemudian dia apa? Wa amilus sholihah, dia beramal soleh. Kemudian dari beriman, beramal soleh, lalu dia mengikuti nuzila Muhammadin, apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad mir Rabbi, dari Tuhannya. Dia meyakini apa yang disampaikan oleh Muhammad, dia yakini, dia taati, dia ikuti, maka janji Allah, kafaro sayyi'atihim, Allah akan kafarah semua dosa-dosa kita. Itu janji Allah. Jadi sebesar kayak apapun dosa kita. Tapi pesan saya, iman jangan sampai dicampur dengan kesyirikan. Bersihkan keimanan ibu, jauhkan daripada kesyirikan. Karena kalau ibu beriman lalu bercampur dengan syirik, semua amal ibu hilang. Jadi amalnya nggak akan ada guna. Allah nggak butuh dengan amal kita, lalu dibuang oleh Allah. Ya, dicampakkan seperti debu yang berterbangan. Oke, yang ke-6. Seorang yang diajak maksiat oleh seorang wanita terpandang lagi cantik, lalu laki itu mengatakan, aku takut kepada Allah. Jadi diajak, ini kisah siapa? Nabi Yusuf alaihi salam. Diajak. Bayangin yang ngajak nih Bu, istri raja. Dia cantik. Dan dia itu masih perawan. Karena kiftir itu takdir Allah, tidak mampu menjadi seorang suami yang baik. Jadi dia masih perawan, cantik. Tapi pada saat mendekati, Yusuf pun terpaut hatinya, Zulaikha pun terpaut hatinya. Sebenarnya saling mencintai. Mari kita lihat di mana koyaknya bajunya Zulaikha. Kalau koyaknya baju Zulaikha di depan, yang salah Yusuf. Tapi kalau koyaknya baju Zulaikha di belakang, terbalik. Artinya saya haus belum minum. Boleh saya minum dulu ya? Masya Allah. Bismillah. Bukan baju Zulaikha, baju Yusuf. Kalau robeknya baju Yusuf di depan, berarti Zulaikha yang benar. Kalau koyaknya bajunya Yusuf di belakang, berarti yang benar Yusuf. Ya, karena apa? Ketika Nabi Yusuf akan keluar ke pintunya dikunci. Masya Allah Bu, begitu dasarnya perempuan Bu. Strategis dia berpikir Bu. Aman, tak ya. Begitu udah pose, Nabi Yusuf tiba-tiba datang tabir dari Allah yang menegakkan yang hak. Maka kemudian Nabi Yusuf berlari menuju pintu. Ditarik sama Zulaikha. Terak. Bu, bagaimana kuatnya tuh kekuatan tuh perempuan. Sampai koyak tuh bajunya. Amin Bu, nggak salah di penjara. Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Maka sekarang orang-orang benar
banyak di penjara, Bu. Ya pokoknya tangkap duluan, proses belakangan. Cuman kemarin ada hoak ya, Ibu nggak usah di-share-share tuh ya, Panji Gumilang tembak mati di Nusa Kambangan. Kan Ibu belum lihat prosesnya kayak mana. Ya kan? Tiba-tiba tembak mati, lalu nyolatin. Ya saya heran yang nyolatin Pak Presiden Jokowi pakai masker, pakai jarak lagi. Ini mah COVID. Ya, ini udah nggak ada COVID. Jadi itu dicuplik-cuplik. Jadi hati-hati menyebarkan berita, ya. Jangan, kalau belum valid betul jangan ngeser-ngeser begitu. Ya, Ibu, akhirnya apa? Dipenjara 12 tahun. Padahal Yusuf tidak bersalah. Walaupun tadi sudah dikatakan oleh lelaki tua yang adil, yang bijak, lihatlah koyak bajunya di mana. Kalau koyaknya Yusuf di depan, karena waktu itu Zulaikha meronta-ronta, maka baju Yusuf dikoyak-koyak, kan begitu ya, meronta dilepas. Tapi ternyata koyak di belakang, artinya Zulaikha yang mengejar. Masya Allah, itulah pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Bu, butuh kesabaran, butuh proses ya. Jadi seorang wanita yang mengajak bermaksiat, dia terpandang lagi cantik ya, tapi dia katakan aku takut kepada Allah. Nah setelah itu kan dicibir tuh Zulaikha, ih nggak level deh, masa istri raja jatuh cinta sama pembantu, sama budak. Kalau bahasanya perempuan-perempuan yang lagi ya nggak level lah, ya nggak level. Baiklah, kata Zulaikha, hidangkan hidangan. Sebelum dihidangkan hidangan, beri dulu apa? Buah sama pisau. Maksudnya dikasih buah sama pisau. Lalu dipanggil Yusuf, loh lewat, kayak di catwalk gitu ya Bu ya, kayak di catwalk ya, suruh melintas. Masya Allah Bu, begitu Yusuf lewat doang Bu. Begitu lewat Yusuf, Masya Allah, itu perempuan-perempuan yang lagi megang buah harusnya mengupas buah, ternyata menguliti tangannya masing-masing, melukai sampai nggak sadar. Sebegitu luar biasanya. Kata Zulaikha, lah Allah cuma dia sepintas, kuat tiap hari. Jadi disitulah Allah mau mendidik ya, mau mendidik betapa godaan Zulaikha juga begitu berat. Tapi alhamdulillah takdir Allah, kemudian keduanya dipersatukan. Masya Allah, happy ending Bu ceritanya. Happy ending, iya kan? Happy ending akhirnya kan? Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam kemudian memegang perbendaharaan, ya kan? Di kerajaan itu, di kerajaan Kiftir meninggal, lalu kemudian Zulaikha ternyata kemudian dipersunting menjadi istrinya Yusuf. Masya Allah ya, itu buah dari sabar ya. Sabar pasti akan ada balasannya ya. Baik, akhirnya menjadi sepasang suami istri yang Masya Allah. Oke, yang berikutnya. Dan apabila bersedekah, ia merahasiakan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan dari tangan kanannya. Ya, jadi kalau yang akan dilindungi oleh Allah di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, kelompok yang terakhir yaitu orang yang suka bersedekah tapi dia dia sembunyikan. Ya, boleh nggak kalau kita sedekah diumumkan? Boleh. Tapi kita harus menjaga daripada keikhlasan itu. Karena misalnya untuk bukti ya harus dicatat, harus dilaporin secara organisasi, itu harus. Jangan sampai hamba Allah kan gitu. Hamba Allah dalam laporan, tapi dalam catatan bendahara hamba Allah ditulis Fatimah, hamba Allah ditulis Maryam, hamba Allah ditulis Zulkifli, hamba Allah ditulis misalnya Zaidun, harus tertulis. Tapi dalam itu dalam pembukuan ya, karena ada orang yang nggak mau disebutkan. Ini ada hamba Allah yang membangun masjid di Tulungagung ya Bu ya, Masya Allah Bu. Namanya Pak Trimo, cuma tamatan SD. Pak Trimo cuma tamatan SD, dia bangun masjid Bu, Masya Allah. Itu ruang kamar masjidnya itu hotel bintang 5. sederhana, sehingga ada ustadz ketika diundang ke situ Bu, dia suruh parkir di base
basement masjid. Yang berderet basement masjid itu mobil-mobil mewah semuanya. Itu punya dia. Disambut sama Pak Trimo nih Ustadz. Tapi Pak Trimo tetap menyembunyikan identitasnya. Dia yang membangun masjid. Dia yang menyambut tamu Ustadz ketika akan tabligh, akan berdakwah. Lalu diantarkan ke tempat kamarnya. Kamar masjid itu kayak hotel bintang 5 kata Ustadz. Lalu saya ditanyakan sama Pak Trimo itu, Ustadz mau makan buah apa? Di kebun itu sudah tersedia buah-buahan yang segar-segar, tinggal dipetik. Masya Allah. Itu Tulungagung, boleh nanti kita pergi ke sana Bu? Iya, kita kumpulin rezeki dulu, tapi ke Mekah dulu lah. Yang belum umroh ke Mekah dulu, ya, baru kita ke Tulungagung. Apa ke Tulungagung dulu? Ya, kalau kosnya nggak mahal. Bu, Masya Allah. Lalu dakwahlah Ustadz nih. Ketika berdakwah, berceritalah tentang apa? Tentang sodako. Ketika bercerita tentang sodako, Bu, seketika pula Allah berikan hidayah untuknya. Dia punya 12 SPBU. Lalu 12 SPBU itu disumbangkan, diwakafkan untuk penjagaan masjid, untuk pengelolaan masjid. Jadi nggak perlu ngedarin kotakan kayak cerengan. 12 SPBU-nya diwakafkan. Jadi Pak Ustadz kaget, rupanya yang menyambutnya turun dari mobil, yang membawakan tasnya, yang mengantarkan ke kamar di mana beliau nginap, yang kemudian memberikan buah-buahan melayani dia, rupanya Pak Trimo yang membangun masjid. Dia sang kaya raya yang Masya Allah dermawan luar biasa. 12 SPBU Bu, bayangin Bu, SPBU. Nah, kalau orang udah karena Allah Bu, nggak ada berarti dunia itu tidak lebih dari separuh sayap nyamuk, ya. Tapi orang yang cinta kepada dunia, ya Allah mau ngeluarin 100.000, nah merah nih, mas tegak lagi. Yang ungu aja deh, ungu aja. Ungu tuh 10.000, ya. Alah kadang ungu juga lah besar amat, yang coklat aja deh coklatnya. Tuh gitu ya. Di Padang Sumatera Barat ini yang cerita Ustadz pondok pesantren Singkawang itu Bujang Rasni, ya Pak Bujang Rasni. Pas Qadarullah saya ketemu beliau di Singkawang. Lalu beliau cerita, Ustazah saya baru pulang dari Sumatera Barat, pelepasan jamaah haji. Berapa orang yang berangkat Ustazah? 600 orang. 600 orang jamaah umroh yang akan berangkat. Yang ngeberangkatin satu orang namanya Pak Darmawan. Pak Darmawan itu orang kaya raya. Rumahnya di atas bukit. Satu-satunya rumah itu rumah beliau di atas bukit. Tapi rumahnya kayak rumah petani. Mobilnya Avanza. Mobil Avanza Bu. Bu, dia berangkatin umroh 600 orang. Ada imam masjid, ada marbot masjid, ya, ada guru ngaji tradisional. Diberangkatin umroh. Dia sembunyikan nama beliau. Satu orang berapa Bu hari itu ongkosnya masih murah 27 juta. Sekarang udah 35-an. 27 juta. Ibu tinggal terus aja 27 juta kali 600. Kan gede tuh angka. Gede tuh angka tuh. Ya. Lalu apa? Setiap jamaah 600 orang ditambah bekal masing-masing 15 juta. Bayangin tuh. Nanti di sini ya. Mudah-mudahan. Dia nyari mana Bu Devanan ini. Amin amin insyaallah. Ya kalau Allah gerakan hati bukan tidak mungkin. Amin. Bayangin tuh Bu. 600 orang, satu orang 27 juta, masing-masing ditambah bekal 15 juta untuk uang sakunya. Masya Allah. Gratis Bu. Ya. Itu Masya Allah Bu. Rumahnya di atas bukit, tapi rumahnya ke rumah petani kata beliau. Karena beliau udah kesana langsung nih Ustadz Bujang Rasni. Kalau nggak percaya ibu datang ke Lapas Singkawang, tanya betul nggak cerita Bu Sadat tuh. Ya. Masya Allah. Jadi waktu pelepasan jamaah, doanya cuma apa? Satu aja. Doanya cuma satu. Pesan beliau kepada jamaah, doakan saya Bapak Ibu ya, agar saya tetap istiqomah. Doa cuma itu aja Bu. Cuman saya bisa istiqomah. Insya Allah ya. Ini golongan yang terakhir. Dari 7 golongan yang kelak dapat naungan dari Allah adalah mereka orang-orang yang bersedekah, merahasiakan sedekahnya hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Sudah memberi gitu, ya sudah, dia lupakan itu. Boleh nggak
Nggak akan mau diekspos. Untuk menarik orang-orang supaya melakukan hal yang sama, boleh. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib, kalau misalnya sedekah 400 dirham atau 400 dinar, yang 200 diumumkan, tapi yang 200 disembunyiin. Khawatir yang 200 itu tidak terjaga keikhlasannya, maka masih punya cadangan keikhlasan yang 200. Itu Ali bin Abi Thalib. Itu begitu. Ya, kalau misal sedekah 1 juta, yang 500 diumumin, tapi yang 500 sembunyiin untuk menjaga keikhlasan. Jadi Masya Allah, inilah hamba-hamba Allah yang kelak dapat naungan dari Allah Jalla wa'ala. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah, yang ketika itu tidak ada naungan, yauma la dilla illa dilluk, kecuali perlindungan, naungan dari Allah Jalla wa'ala. Ya, sampai di sini Bu, mudah-mudahan kita, ya ada beberapa poin di situ, kita mudah-mudahan masuk di dalamnya ya. Kita belum bisa sedekah seperti Pak Trimo, belum ya. Kita belum bisa sedekah seperti siapa, Pak Darmawan, belum. Kita belum bisa sedekah seperti Mbah Jum. Ingat bakul tempe? Iya, Mbah Jum, kita belum bisa seperti beliau ya. Tapi kita berusaha untuk bisa menjadi hamba-hamba yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah, untuk bersedekah sesuai kemampuan kita dengan tulus dan ikhlas, mendapatkan pertolongan dari Allah Jalla wa'ala. Inilah persahabatan sejati, persahabatan yang karena Allah. Maka cintaku telah tetap kepada orang yang untuk saling mengunjungi karena Allah, dan cintaku telah tetap bagi orang-orang yang membela karena aku, saling membela karena aku. Moga kita masuk di dalamnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Saya kasih waktu 1 menit. Ya, karena sudah pukul 5:05. Waktu maghrib sekarang lebih cepat, ya. Oke, makanya tadi kita ngajinya lebih awal. Tidak ada? Cukup ya? Ya, kalau sudah cukup, kita tutup dengan kafaratul majlis. Jangan lupa hadisnya tadi dihafal. Pertemuan yang akan datang udah kita nambah hadis yang baru. Ya. Kita bersyukur pada Allah dengan kata alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekian dan demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.